karena ada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa Ibu Bapak sekalian? Sering Syekh Abdul Qayyim Muhyiddin Alamin menyampaikan, hati yang sakit itu hati yang di dalamnya terdapat syirik. Makanya ayat tadi, qad aflaha man tazzakka, bersihkan hatimu dari syirik. Bersihkan hatimu dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Bersihkan hatimu dari kegelapan kufur, syirik. Tadi sudah kita sampaikan, ada syirik jali sudah jelas, tapi syirik khafi. Kita melakukan suatu perbuatan tidak semata-mata karena Allah, masih karena selain Allah. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu kelasnya itu ada 3. Ayyamala dzalika khaufan lil iqabi wan nar. Seseorang melakukan ibadah karena takut siksa dan takut neraka. Itu ibadatul abid, ibadahnya hamba saya, ibadahnya kawula, ibadahnya orang kebanyakan. Kemudian yang kedua, ayyamala dzalika tama'an lisyawabi wal jannah. Melakukan ibadah tama'an lisyawab, ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Itu ibadatul tujjar, ibadahnya pedagang. Mau melakukan sesuatu, dilihat dulu ini ada hasilnya untuk saya apa tidak. Wong Jawa ngarane apa ana sayun nih, apa ana hewes-hewes, apa ana ngene nih lek ana. Apa itu boleh? Boleh. Dalam kitab Isyadul Rafi Sarah Sulam Taufik itu masih boleh. Masih boleh. Jadi panjenengan ibadah supaya, nah ini, oh aku tak sembahyang duhar rezekiku akeh, aku tak sholat tahajud cek munggah pangkat. Nah itu apakah nggak boleh? Boleh. Tapi itu ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang. Dia melakukan kalau ada untungnya. Dengan termasuk sini. Kemudian yang ketiga, ayyamala dzalika khaya'an lillah wa syukran lillah wa ta'diyatan li hukukil ubudiyah wa huwa ibadatul akhyar. Seseorang melakukan ibadah, melakukan sesuatu karena malu kepada Allah. Dan karena berterima kasih kepada Allah. Dan melaksanakan perintah Allah. Mengapa malu? Kula panjenengan niki wong ngamal sholat 5 menit tadi sholat jenengan 3 menit njaluk kuliah wong nikmati Gusti Allah sing diparingi kula panjenengan saya niki miliatan nek diitung duit. Wa in ta'udu nikmatallahi
la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin. Daun sandunya didamel kertas, ranting-ranting digawe pena pulpen, segara digawe mansi tinta. Untuk menulis nikmat Allah itu habis semua nikmat Allah, belum habis yang diberikan kepada kita. Enten namanya nikmatul ijad, enten nikmatul imdad, enten nikmatul hidayah. Saya pernah membaca di WA, ada seorang yang masuk rumah sakit selama 3 bulan. Dia sulit untuk bernapas, akhirnya membutuhkan oksigen. 1 hari habis 1 tabung. Selama 33 bulan berarti habis 90 tabung. Ketika sudah mau pulang ke kasir, harus membayar 60 juta. Nangis. Kata perawat di kasir itu, "Mbak, jangan nangis. Kalau Mbak nggak punya uang, bisa nanti dibayar kalau sudah punya uang." Apa jawabnya Mbak itu? "Kula nangis boten perkara gak iso bayar. Wong kula gak iso ambaan lancar nggawe oksigen selama 3 bulan niku nilainya 60 juta. Padahal kula niki urip pun umur swidak tahun, 3 bulan saja 60 juta. 60 tahun berapa juta hanya untuk nafas. Itu saya nangisnya. Makanya tingkatan amal ibadah kula yang ketiga ini malu kepada Allah. Wong ibadah kan 5 menit njaluk swarga, njaluk rezekine akeh, njaluk munggah pangkat. Apa gak isi jarine Allah. Umpama kula duwe sepeda motor anyar mboten kula nggih. Enten kanca kula mboten duwe sepeda motor, gak duwe pekerjaan. Kula silih sepeda motor kula. Cak, iki sepeda motor gawe nyambut gawe ngojek. Aku gak perlu konsultoris, gawe ngojek. Pun oleh setahun oleh wakil. Mboten setor lanjane mboten disuwuni setoran. Suatu ketika kula pemane terminal ngriki, ngojek ngriki piyambake. Sore kate nang Cokro. Ayo monggo kletarno. Sing bener niku, sing ngojek niku narik teng kula, apa sing ngojek niku ngekeki dhuwit kula? Sing bener. Dan maringi nggih. Maringi lho iku sepedaku. Tak sileno wis setahun aku gak njaluk setoran.
Lho kok aku numpak teko Arjosari nang Cokro kene ditarik 20.000. Gak isi. Makanya itu ayat malam dari kekayaan minallah. Ibadah, mengapa Anda melakukan ibadah? Saya malu kepada Allah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada aku, lah wong aku kok ibadah 5 menit aja jaluk kuliah. Kalau kita ibadah kemudian masuk surga, itu fadl dari Allah. Kita dianjurkan sholat duha. Ya sholat duha. Kemudian kita diperintah untuk berdoa. Doanya Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki saya di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan. Loh, berarti sama sholat duha ya enggak. Saya sholat duha melaksanakan perintah. Berdoa ini adalah perintah. Ud'uuni astajib lakum. Ngoten solusi deh. Oh, berarti sholat duha gak boleh rezeki ngoten ngelaksanakan perintah. Lah kok sampean ndonga wong diperintah karo Gusti Allah kok ndonga. Kanjeng Nabi nggih tuntunan nek dongane sholat duha iki Allahumma inna duha wal ba'uka dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'an zil dan seterusnya. Nomor kali wa syukrun lillah, melakukan amal ibadah karena berterima kasih kepada Allah atas nikmat. Waskuru li wala takfurun. Wa ta'diyatan lil huquqil ubudiyah, karena melaksanakan perintah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Lah beribadah melaksanakan perintah Gusti Allah. Wa hiya ibadatul akhyar. Itulah ibadahnya orang-orang pilihan. 1, 2, 3 ini boleh, cuman kelasnya itu. Yang nggak boleh itu adalah di luar itu. Ibadah aku ngene, ibadah aku kepingin ngene. Itu ya Pak. Nah, hati yang kotor, hati yang ada penyakit sirik. Yang kedua hasud. Hasud itu mboten trimo lek ana kancane tanggane oleh nikmat. Berusaha lek iso nikmat iku ilang, lek perlu nang gone piyambake. Niku hasud. Hasud itu penyakit hati, kotoran hati yang paling utama, yang paling dasar. Karena sumber penyakit-penyakit hati itu, sumber utamanya adalah hasud. Sehingga kata Nabi, al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khatop. Hasud itu makan, menghapus, membakar kebaikan-kebaikan kita, seperti hanya api yang kecil melahap kayu kering. Berapa banyak, bahkan hutan pun bisa terbakar habis karena korek yang kecil. Dan hasud ini adalah sumber kotoran hati, sumber penyakit hati. Adanya riba karena hasud, adanya adu domba karena hasud, adanya ria, pamer. Nah, mesti mameri sing itu, adu domba, semuanya sumbernya dari hasud. Kalau ini Bapak sekalian tidak dibersihkan,
maka penyakit-penyakit hati itu akan bertambah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan penyakit yang paling bahaya hasud, kemudian hawa nafsu. Jika tidak diobati, penyakit-penyakit itu akan bertambah. Keranten iki para rawuh, kewajiban pertama tumrap kita sedaya yang harus mensucikan hati. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Dan beruntunglah orang-orang yang mengingat Tuhannya. Maka dirikanlah sholat. Ayat ini para rawuh ada 3 kewajiban. Yang pertama tazakah, kewajiban mensucikan hati. Yang kedua wadakar rasma rabbihi, kewajiban mengingat Allah. Dan yang ketiga kewajiban mengerjakan sholat. Jadi bersihkan hati, mengingat Allah, lakukan sholat. Tapi pun diwale, aku durung bersih hatiku, gak perlu gruni suruh mandi sholat. Pun diwale. Jadi kewajiban cara urutannya bersihkan hatimu, ingat Allah, berzikir kepada Allah, lakukan sholat. Para rawuh kang kawula mulyakaken. Yang pertama kewajiban mensucikan hati. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan kewajiban yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Yang kedua, bagaimana cara membersihkan hati? Yang ketiga, mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut orang beruntung? Ayatnya kan qad aflaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut dengan orang yang beruntung? Dan yang keempat, apa keuntungan yang diperoleh orang yang telah mensucikan hatinya? Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Moga sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Hati yang bersih yaitu hati yang tidak ada di dalam hati itu selain Allah.
Jadi khalin amma siwallah, takhalli anil aqwan, takhalli bi mudawamati dzikrillah. Hati yang bersih itu hati yang kosong, tidak ada apa-apa. Khalin amma siwallah, kosong dari sesuatu selain Allah, yang ada hanya Allah, yakni bimudawamati dzikrillah, yaitu langgeng zikiri kepada Allah. Hati yang senantiasa diisi hanya dengan berzikir kepada Allah, itu adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bersih. Ini kalau di kitab Haqaiq An-Tasawuf ini tingkatan ketiga. Ketika dia berzikir itu musyahadah madkurahum fi ayyi hal, fi kulli hal. Ketika ia berzikir kepada Allah sudah tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Itu tingkatan ketiga. Jadi zikir itu melihat tujuannya itu ada dua. Ada namanya zikir am, zikir kebanyakan. Kemudian yang kedua zikir khas. Zikir am itu, zikir am, zikir umum, itu seseorang melakukan zikir itu ada niat mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Itu masuk yang kelas abid dan tujar tadi. Tapi yang zikir khas itu dia berzikir tidak ada tujuan lain kecuali hudur ke hadirat Allah, hudur ila ma'rifatillah. Zikir itu supaya hudur ke hadirat Allah. Itulah orang-orang yang begini ini termasuk orang yang hatinya bersih. Tapi kata Ibnu Athaillah Syakandari, la tatruki dzikra li adami huduri kama Allahi fi. Ketika kita berzikir kok belum bisa hudur, jangan berhenti. La tatruki dzikra, kalian jangan meninggalkan zikir li adami huduri kama Allahi fihi, tidak bisa hudur di dalam zikirnya itu kepada Allah. Jangan ditinggalkan. Itu lebih bagus daripada tidak berzikir. Sholat nggak bisa hudur, nggak bisa khusyuk. Jangan tinggalkan sholat karena tidak khusyuk. Itu lebih bagus daripada tidak sholat. Karena zikir yang dilakukan istiqomah walaupun tidak bisa hudur, lama-kelamaan karena istiqomah, karena mulazamah, karena mudawamah, langgeng sirine jari kayi, lama-lama zikirnya bisa hudur, lama-lama sholatnya bisa khusyuk. Karena fadl, hidayah, maunah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati? Cara membersihkan hati itu caranya dengan mempelajari ilmu hati. Ilmu hati itu ilmu apa? Ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu thariqah. Karena apa? Karena tujuan mempelajari ilmu hati, ilmu batin itu adalah untuk mengenal Allah. Dan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua,
ilmu fil akli niki hujjah, wal ilmu fil batin, ilmu rohani, ilmu batin, wadhalika ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, jangan rawuh teng mriki niku nggih mempelajari, mempraktekno ilmu hati. Jadi para rawuh, hanya dengan mempelajari ilmu hatilah kita baru dapat mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, baru kita bisa mengingat Allah. Kula boten kenal jenengan. Napa mungkin kula iku ketake napa eling jenengan? Gak mungkin. Zaman kok gak tahu eling aku, lho aku ora kenal. Bagaimana sampai bisa mengingat Allah kalau tidak kenal kepada Allah? Kenal gak tahu ketemu niku iso mboten? Kula gak tahu ketemu jenengan kok iso kenal niku ketemu cerita begitu. Kita mengenal pasti kita ketemu. Ketika kita ketemu kita bisa kenal. Ketika kita kenal kita berarti bisa mengingat. Makanya ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasholla niki munasabah sambung kalian ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Itu artinya Allah ingin dikenal. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Allah ingin senantiasa diingat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau hati kita belum bersih? Bagaimana cara membersihkan hati itu? Mempelajari ilmu hati, mempelajari ilmu rohani, mempelajari ilmu hakikat, mempelajari ilmu thariqah, mempelajari ilmu makrifat. Gimana caranya? Kata Nabi, likulli syai'in siqal wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah berzikir mengingat Allah. Di solusi ini gimana kita bisa mengenal, kita bisa mengingat Allah. Likulli syai'in siqal wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pertanyaan berikutnya, mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut orang yang beruntung? Karena sesungguhnya hanya orang yang mensucikan hatinya sebagai orang yang beruntung, karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat mengenal Allah.
Karena Allah Maha Suci. Dan hanya orang-orang yang tazkiyatun nufus saja yang bisa mendapat keberuntungan bisa mengenal kepada Allah. Thariqah itu adalah as-sayratul mukhtasatu bis-salikin, perjalanan khusus bagi seorang salik yang menuju kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Jadi thariqah itu tujuannya usul kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Bagaimana cara mensucikan hatinya? Memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi khalwat, panjenengan khalwat itu masih masuk perjalanan, bukan tujuan akhir. Khalwat itu adalah perjalanan untuk mencapai tujuan. Selesai khalwat, panjenengan masih harus melakukan mujahadah, riyadhah dan seterusnya. Artinya apa? Hasil khalwat panjenengan harus diterapkan untuk seterusnya. Jadi khalwat itu hanya thariqatul wusul ila Allah. Nomor sekawan, apa keuntungannya? Jadi mengapa orang yang suci hatinya termasuk orang beruntung? Kemudian sekarang untungnya apa? Untungnya adalah dapat mengenal Allah. Tanpa tazkiyatun nufus bi mudawamati dzikrillah, tanpa membersihkan rohani dengan langgeng zikir kepada Allah, tidak mungkin nanti bisa bersih. Para rawuh dan kawula muliakan niku penafsiran man tazakka. Sekarang kewajiban yang kedua, wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah. Kalau kita sampai akan mustahil kita dapat mengingat Allah kalau kita belum mengenalnya. Dan mustahil kita dapat mengenal kalau kita belum pernah berjumpa. Dan mustahil kita dapat berjumpa kepada Allah tanpa terlebih dahulu menyatakan diri dan belajar kepada orang yang telah dapat mengenal Allah. Boten mungkin. Kerana ini para rawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk kita bisa bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Nabi dawuh kun ma'allah, fa ilam takun ma'allah fakun ma'amman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Adalah kalian bersama Allah. Kula jenengan iso ma'allah, bersama Allah. Lek mboten saged kula panjenengan sedaya bersama orang yang sudah bersama Allah. Siapa itu? Para aulia, para ulama, mursyidin, para mursyid. Lek iso iki bersama Allah, lek gak iso ya gembula wong sing wis bersama Allah. Gembula karo mursyid. Fa innahu yusiluka ila Allah, sebab niku sing dadekaken kula panjenengan saya saged wusul dhateng kersane Gusti Allah. Kewajiban ketiga, fasolah, kewajiban mengerjakan sholat. Aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, saniki fasolah. Ayat urutan yang ketiga, kewajiban mengerjakan sholat.
merupakan tiang agama yang tujuannya sholat niku mengingat Allah. Wahyu kita sampaikan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Kalau kita sudah mengakui la ilaha illallah, pengakuan kula panjenengan saya harus dibuktikan dengan bentuk laku. Apa bentuknya? Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Di antaranya wa aqimis sholata, dan dirikan sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Makanya kula panjenengan saya ngendikan Ibnu Ujaibah, lek saged niku wau mulai takbir sampai salam ojo putus mengingat Allah. Karena tujuannya sholat itu mengingat Allah. Di urutannya niki, aflaha man tazakka, lewis hatine bersih. Ya apa carane hati bersih? Wadaka rosmaro bihi. Terus fasolah, sehingga sholatnya hati bersih. Ya sholatnya niku wa aqimi sholata lidzikri. Niku kintene penafsiran satu ayat surat Qad aflaha man tazakka, surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Muga-muga enten guna manfaate kangge kita sedaya. Kirang langkung aku pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alika qadri wa miqdaril azim. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa shifaan min kulli da'in wa saqal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana waghfir lana dzunubana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.